Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Ardiansyah sebagai presentator dari kelompok 3 MN17J, dan rekan kelompok saya terdiri dari Oka Angsoka dan Yanuar Arifin dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan, dosen pengampu Ibu Syifa Pramudita. Baiklah, kami mengambil jenis usaha UMKM, yaitu Asoka Hijab Shop yang berlokasi di Desa Dawan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Dan pemilik UMKM ini adalah Okang Soka. Kebetulan beliau adalah rekan satu kelompok teori pengambilan keputusan. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama adalah pembagian job description ataupun tugas yang dilakukan oleh para anggota. Yang pertama dari Okang Soka sebagai pemilik UMKM, beliau memiliki tugas untuk mengumpulkan data, menganalisis dan identifikasi masalah, melakukan analisis datanya juga, serta membuat PPT. Adapun tugas saya dan Yanuar Arifin itu hampir semuanya sama, untuk melakukan diagnosa permasalahan, membuat alternatif solusi pemecahan masalah, melakukan analisis data. Perbedaannya adalah Yanuar Arifin sebagai editor video dan saya sebagai presentatornya. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tujuan dari kelompok kami, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi di Asoka Hijab Shop. Yang kedua adalah membuat alternatif keputusan yang terbaik untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti lokasi yang kurang strategis, lalu promosi yang minim, sehingga menyebabkan traffic tidak terlalu baik ataupun interaksi toko dengan masyarakat masih kurang. Dan yang ketiga adalah tujuannya melakukan analisis pengambilan keputusan dalam kondisi yang pasti. Itu adalah 3 tujuan dari kelompok kami mengenai UMKM Asoka Hijab Shop. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu identifikasi masalah. Ada 3 poin mengenai identifikasi ini. Yang pertama adalah pengamatan lingkungan. Kami menggunakan dasar SWOT, ya, SWOT. Yang pertama kita bagi dulu menjadi 2 faktor. Faktor lingkungan. Asoka Hijab Shop ini memiliki kekuatan, diantaranya adalah modalnya itu modal sendiri kekuatannya. Jadi tidak ikut campur dengan modal pihak kedua ataupun pihak yang ketiga. Lalu produknya berkualitas, jadi bukan produk yang dibilang KW-KW-an, ya, ataupun kayak Gredori dan sebagainya. Jadi original 100% menurut Asoka Hijab Shop. Yang kedua adalah kelemahan yang dimiliki oleh Asoka Hijab Shop ini, itu minimnya promosi, ya, kurangnya follow up data mengenai pelanggan-pelanggan yang biasanya sudah membeli di Asoka Hijab Shop ini. Lalu belum adanya strategi pemasaran yang tepat ataupun pemasaran yang modern seperti usaha UMKM saat ini. Mereka sudah melakukan ataupun sudah
bergabung dengan marketplace untuk bisa menjual produk-produk sehingga bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Dan lokasinya pun masih kurang strategis karena tepat toko tersebut itu di dalam perkampungan, jadi tidak berada di depan jalan raya, sehingga masyarakat pun kurang bisa menjangkau ataupun tidak bisa menjangkau dan tidak bisa melihat seminimal-minimalnya juga toko tersebut. Itu kelemahannya. Kita bandingkan dengan faktor eksternalnya, Asoka Hijab Shop ini memiliki peluang ya, meskipun punya kelemahan tapi masih punya peluang, yaitu gaya hidup kalangan sekarang ini sudah trendy dan cocok sekali dengan Asoka Hijab Shop yang menyediakan produk-produk yang sudah mengikuti trendy, ataupun tadi kita sudah sebutkan bahwa produknya itu berkualitas. Dan ini menjadi peluang bagi Asoka Hijab Shop untuk bisa meraup keuntungan dengan gaya hidup yang sudah trendy pada zaman sekarang. Ancamannya itu tingkat minat beli yang rendah, karena tadi lokasinya yang kurang strategis, berada di sedikit agak dalam sedikit di perkampungan, dan biasanya mereka itu kurang minat beli. Bukan berarti mereka tidak mampu membeli, tetapi hanya kurang saja minat beli pada Asoka Hijab Shop itu. Mungkin karena varian produknya yang masih terbatas, tidak bisa memberikan banyak varian ataupun permintaan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan ancamannya juga bukan hanya itu, tapi sudah banyak saingan mengenai produk busana muslim ini yang sudah melakukan ke arah yang modern, yaitu dengan melakukan strategi pemasaran secara digital. Ya. Poin yang kedua adalah kita rangkum permasalahannya dari pengamatan lingkungan tersebut. Ada permasalahan yang terjadi. Yang pertama adalah belum adanya strategi pemasaran secara modern. Yang kedua adalah minimnya promosi. Yang ketiga adalah lokasinya kurang strategis. Yang keempat, tingkat minat beli masyarakat masih minim. Dan yang terakhir adalah varian produk yang masih terbatas. Ya. Kita diagnosa setelah melakukan rangkuman permasalahan bahwa lokasi yang kurang strategis, minimnya promosi karena belum adanya strategi pemasaran yang tepat, itu membuat tingkat traffic ataupun tingkat penjualan pada Asoka Hijab Shop menurun ataupun masih minim. Itu adalah identifikasi masalah yang terjadi pada Asoka Hijab Shop. Kita lanjut ke slide pengumpulan dan analisis data. Ya. Jadi ada beberapa poin yang bisa dijelaskan, di antaranya adalah masalah yang diselesaikan. Bahwa kami satu kelompok sudah sepakat untuk memilih dan menerapkan strategi pemasaran yang terbaik agar promosi yang dilakukan itu tepat sasaran, serta menambahkan varian produk busana muslim agar bisa memberikan kepuasan terhadap pelanggan-pelanggannya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita juga harus ataupun Asoka Hijab Shop pun harus bisa menyesuaikan dengan masyarakat di sekitar minimalnya. Oke. Dan juga kami sepakat untuk bisa menggunakan plang toko itu sebagai penanda bahwa Asoka Hijab Shop ini berada di lokasi
lokasi depan jalan misalnya, ataupun lokasi di dalam perkampungan, sehingga bisa diakses oleh masyarakat yang ingin mencari busana muslim. Karena sebelumnya Asoka Hijab Shop ini masih belum melakukan ataupun belum menggunakan penanda toko, sehingga tidak mudah untuk bisa dijangkau atau minimalnya dilihat oleh masyarakat yang lalu lalang di jalan raya. Lalu tujuan pengambilan keputusannya, kami sepakat untuk mendapatkan dan menerapkan strategi pemasaran yang tepat ataupun yang efektif dengan harapan dapat menarik konsumen serta meningkatkan penjualan toko, hingga toko tersebut dapat berproduktivitas ya. Baiklah, ini adalah poin yang terakhir, yaitu data yang terkumpul. Kami sudah melakukan uji coba ya terhadap Asoka Hijab Shop ini untuk melakukan strategi promosi secara digital dengan menggunakan sosial media ya. Dengan menggunakan iklan, produk tersebut pada keadaan yang ramai bisa terjual 20 piece, tetapi ketika kondisi yang tidak ramai, produk yang terjual hanya 12 piece ya. Lalu kami mencoba opsi yang kedua untuk menggunakan strategi pemasaran plang toko ataupun penanda toko. Itu pada keadaan ramai produknya terjual 16 piece, dan pada keadaan yang tidak ramai produknya terjual 9 piece. Lalu kami mencoba untuk melakukan opsi yang ketiga, yaitu uji coba gabungan pada poin yang pertama dan poin yang ketiga tadi, ataupun opsi yang pertama dengan opsi yang kedua kita coba untuk gabungkan. Ternyata pada keadaan yang ramai itu terjual 24 piece, dan sedang pada keadaan yang tidak ramai itu hanya terjual 15 piece. Itu adalah tiga opsi data yang terkumpul. Kita lanjut ke pembuatan alternatif keputusan. Terdapat 3 alternatif untuk memperoleh strategi yang efektif. Yang pertama adalah menggunakan sosial media ataupun menggunakan web store ya. Seperti yang tadi kita sudah sebutkan, bahwa menggunakan strategi pemasaran modern. Yang kedua, menggunakan penanda toko. Yang ketiga, menggunakan keduanya. Jadi opsi ke-1 dan opsi kedua itu dijadikan alternatif keputusan yang ketiga. Jadi digabung ya, menggunakan media sosial dan menggunakan penanda toko. Baik, kita lanjut ke analisis pengambilan keputusan dalam kondisi yang pasti. Karena pastinya semua informasi yang diperlukan oleh pihak pengambil keputusan itu telah tersedia secara menyeluruh, dan kepastian merupakan kondisi tentang adanya informasi yang akurat, dapat diukur dan dapat diandalkan tentang hasil dari berbagai alternatif yang sedang dipertimbangkan. Ini adalah tabel pertama mengenai pengambilan keputusan secara maksimaks ya, sudah ada hitungannya. Dari tabel ini, pengambilan keputusan secara maksimaks, jumlah keuntungan yang diperoleh dari penjualan masing-masing alternatif itu diperoleh bahwa alternatif gabungan adalah alternatif yang tertinggi karena memiliki poin yang lebih besar, yaitu 24 ya. Tabel yang kedua itu pengambilan keputusan secara maksimin, bahwa
pada kondisi pasar yang sepi dapat dilihat berdasarkan pengambilan keputusan nilai maksimin ditunjukkan pada alternatif gabungan yang menunjukkan nilai terbesar, yaitu 15. Jika pemilik usaha ini memiliki kekhawatiran bahwa kondisi pasar akan sepi berkepanjangan, maka diputuskan untuk mengambil keputusan maksimin, ya. Jadi jika pemilik tokonya memiliki rasa khawatir mengenai kondisi toko yang sepi secara jangka waktu yang lama, maka alternatif keputusan secara maksimin ini menjadi opsi yang bisa diandalkan. Yang ketiga adalah tabel pengambilan keputusan secara minimax. Pada pengambilan keputusan ini diperoleh alternatif penanda toko dengan nilai terkecil yaitu 16. Pengambilan keputusan secara minimax maksudnya dirasa kurang efektif karena nilai penjualannya paling rendah. Tabel yang keempat yaitu pengambilan keputusan secara Laplace. Jadi karena jumlah penjualan yang dihasilkan tertinggi itu ditunjukkan pada nilai 19,5, maka pemilik usaha akan memilih alternatif gabungan, mempertahankan kedua strategi promosi, yaitu penjualan melalui media sosial dan menggunakan pelang toko. Kesimpulannya adalah identifikasi masalah, lokasinya masih kurang strategi, minimnya promosi, dan produknya masih terbatas, ya, varian produknya. Lalu alternatif keputusan yaitu dengan menggunakan alternatif gabungan dengan cara berjualan pada media sosial dan menggunakan ataupun menerapkan pelang toko sebagai penanda lokasi Asoka Hijab Shop. Alasannya karena dari keempat analisis pengambilan keputusan, ketiga itu diantaranya menunjukkan bahwa alternatif gabungan adalah pilihan yang terbaik dengan jumlah penjualan tertinggi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai hasil dari PowerPoint yang sudah dibuat dan hasil dari kerja kelompok dari rekan Okang Soka dan Yanuar Arifin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.